Baik, selamat datang dan kembali lagi di Obras PL, ngobrol asik di SMA PL. Nah, teman-teman selamat datang yang baru masuk nih, baru ngeklik videonya. Kita ucapin selamat datang. Yang baru join, kita akan masuk di segmen 3. Di mana di sini merupakan segmen yang kita kedatangan teman-teman, kita kedatangan saudara, dan kita kedatangan keluarga yang menurut saya ini merupakan inspirasi, merupakan sosok yang baik dan sosok yang bisa membuat kita ekspresi berkarya ke depannya untuk SMA PL. Mereka berasal dari SMA PL juga, mengawali karir di SMA PL. Inilah dia, Mbak Tias Tara, Alit Jabang Bayi, Duta Cok. Nah, itu. Halo. Hai. Mbak Tias, Mas Alit, Mas Duta, selamat datang kembali di SMA PL. Iya, gimana kabarnya? Ya jelek. Iya. Jelek Mas. Lagi sibuk apa nih Mas? Mbak, Nggak di ada. situasi seperti ini. Gini-gini aja. Sibuk tetap nostalgia, sibuk sibuk nostalgia. nostalgia, tapi tetap berproduksi Oh iya, karya. Tetap bereproduksi gitu. Reproduksi imun maksudnya. Iya. Sehat. Ya toh, Iya. iya. Nah, teman-teman sebelum kita melanjutkan perkenalan, sebelum kita ngobrol lebih dalam lagi bersama dengan teman-teman dan keluarga kita dari SMA PL, alumni SMA PL ini, kita akan kenalan dulu. Tapi karena ini konteksnya nostalgia, kita akan berkenalan sama mereka. Silakan menyebutkan nama, terus kelasnya, kelas 10 sampai kelas 12 Waduh, pahit Peserta nih. dulu wali kelasnya siapa? Beradu. Isih kelingan opo ora niki. Mumet iki ya. Monggo boleh dari Mbak Tias dulu. Aduh, bentar. Aku dulu, aku angkatan, oh ya kenalin dulu, saya Tias Tara. Kalau di sini dulu panggil Tias. Saya masuk SMA PL 2006. Iya. 2006 Udah. masuk di 10.5. 10.5 yang terkenal rame ya, oh, luar biasa waktu itu. Terus walinya, bentar, walinya saya lupa siapa ya, nggak tahu. Lu wong tuamu sopo? Kamu sama. Orang tuanku bapak ibuku. Tanpa wali berarti. Nero bapak ibuku aku kenal. Wali kelas. Wali kelas 10.5 itu waktu itu ada absensinya guru nggak sih? Kalau kelas 11 Mbak, kelas 11 apa? Kebetulan aku mengalami kelas 11 itu di sini 2 tahun sebetulnya. Jadi aku sempat masuk 11 IPA, pas 1 waktu itu. Terus ternyata Tuhan mengizinkan saya dengan cita-cita yang lain di sini untuk lebih ya mencintai PL, lebih lama maksudnya. Ditambahin ya? Ditambahin. Iya. Aku sempat masuk di 11 IPS. Jadi aku ngalamin IPA IPS di sini, Oh, lengkap kan. lengkap. Aku dulu penasaran anaknya. Penasaran, gitu iya. kan. Kalau Explorer masuk ya. IPA gimana? Lain kan cuma satu-satu doang gitu kan. Biar afdol, jurusanmu dulu apa? IPA IPS Ah, gitu ya? Benar. Iya, Yo, benar. Teori Siap. Tapi aku pasti lulus dan tetap teori. IPS. Tetap IPS. Pengennya sih bahasa ya. Sayangnya kok kemarin nggak ada gitu pengennya. Ada bahasa kalbu. Bahasa kalbu. Nah, Iya. itu tapi kok nanya walinya siapa? Lupa. Nggak tahu ya. Yang jelas dulu IPA 1. Terus IPS-nya, IPS kelas 2-nya IPS 2. Terus naik ke kelas 3-nya IPS 1 lagi. Oke. Masih kelas 1, 2, 3 ya? Dulu ABC ya? BC ya. Dulu ek. Aduh. Aduh Kalau Pak. Mas Alit? Mbak ini dulu saya tua ya. Oh, Dulu iya, bayi lu. Kok kamu buka-buka sih? Halo. Jujur banget loh. saya tuh seangkatan karo Pak Unggul ya. Berarti mungkin aku bayi wingi sore. Pak ya? Unggul Oh, tadi gitu. adik kelas saya Pak Unggul. Seangkatan ya. Seangkatan. Mas Duta? Oke, kalau aku masuk di PL itu 2009. Jadi 2009 aku masuk ke PL. Masih muda. Masih muda. Ya. Harus 11 tahun. Harus 11 tahun. Nah, dan aku dulu kelas 10-nya itu 10.5. Ya benar kayak tadi Tias bilang wis kelas paling rame, paling asik, paling bener-bener bikin pecah ketika itu bener-bener kita bereksplorasi sama
skill kita, passion kita neng kono dan lain sebagainya. Dan wali kelasnya Bu Ratna. Dan kelas 11-nya aku di 11 IPS 1 itu kelas yang rada medeni karena ning cerak ruang guru jadi ra iso gak bisa peplayon ya kayak gitu. Terus kelas 12-nya aku kelas 12 IPS 2. Ya, jadi IPS 2 itu agak di tengah ya gitu. Kalau dulu kan kelas 11-nya di deket ruang bruder ya. Iya. Masih Bruder siapa dulu? Bruder Herman. Oh, Bruder Herman. Iya, Bruder Herman. Maksudnya gini. Ini perut saya sekarang ya Bruder. Kualat ya kamu ya. Aku besok ngece aku kualat dewe saya. Awas dengan karma. Maaf ya Buder ya. Siap. Wali kelasnya kelas 11 itu Pak Eka. Mungkin Masih beliau sudah Beliau di SMP lah. SMP PL. Terus kemudian kelas 12-nya saya Pak Wandi apa ya Mas? Pak Wandi. Ya, itu ya Bapak yang agak killer. Kok disebut sih? Iya. Baik. Karismatik loh. Karismatik. Iya. Yang wangi juga enggak? Enggak. Jangan, hei. Iya, iya. Kalau Mas Alip, monggo. Aku dimasuk PL tuh sejak Malioboro masih boleh ngalor. Tua banget ya. Tua ya. Tua. Pokoknya belum ada bangunan ini lapangan basket itu masih kolam renang dulu. Oh. Tiap hari Wes kita belum tertutup. Sawah ya dulu ya? Dulu sawah. Sini belum ada. Aku masuk itu waktu harga bensin masih 400. 9 Berapa ya? 95. Lulusnya 98. masih berangkang ya. Iya, saya masih berangkang. Saya semakin tua semakin cilik. Padi toh Iya, jenengan. Selama kelas 1-nya lupa, kelas 2-nya lupa, kelas 3-nya IPS 1. Oke. Tapi wali kelas saya pernah Bu Rida, Oke. almarhum ya, kemudian Pak Joko. Sudah pensiun. ya. Satu lagi nggak tahu wali kelas saya. Spiderman boleh lagi ya. Batman tapi ini. Batman ya. Nemplek-nemplek. Jadi memang zaman saya itu zaman penuh perjuangan. Jadi adik-adik saya ini berterima kasih ya sama, Matur nuwun ya, sama guru. Lo katanya angkatan guru piye to? Jadi kita berjuang banget. Kalau olahraga dulu bolanya sering masuk ke BI, kita ngambil pulang buat duit. Diampapi ya. Yes. Iya. Kayak metrek ya duitnya. Iya. Berarti sesepuh ya. Berarti saya manggilnya Mas Alip Bapak, Ibu Kakak. Eyang nih. Eyang. Kurang sepuh kalau Eyang. Apa? Almarhum. Kumpeni dia. Sedangkong no kowe. Kita adalah lulusan IPS di sini berarti. Oh, IPS semua ya? IPS semua. Anak IPA nggak berbakti sama sekolahnya ya. Iya. Oh iya. Kowe tok. Tapi kan dilepeh IPA-nya. Gue nggak lulus ya Pak. Yo. Ternyata gue mengkhianati, mohon maaf gue Iya. setia sama IPS. Oke, baik. Teman-teman, mereka lah yang saya bilang tadi merupakan orang-orang hebat menurut saya yang dari merintis karir dari SMA PL. Mas Mbak, dulu bisa masuk SMA PL itu karena apa? Boleh Nggak keterima diceritakan? negeri, nggak keterima. Biasanya sih itu alasannya. Enggak, kalau aku sih deket sama rumah tuh, kan rumahku dulu Vendebrook. Beteng. Aku di belakang Malioboro itu Iya. dekat. Jadi sekolah di sini itu nggak sekedar sekolah, jadi bisa menikmati suasana Jogja aslinya. Jogja kan aslinya adalah Malioboro. Iya. Titik nol, kemudian sini api. Itu pilihan pertama. Ya dekat karena dulu nggak punya duit buat beli transport. Ya. Curhat. Bener curhat ya katanya. Kalau aku masuk sini karena kita kepepet ibuku kok guru PL toh, nanti mlebu kene wae sing murah gitu ya. Enggak sih, waktu itu ketoke itu salah satu unsurnya aku masuk sini. Cuman dulu kan aku sempat mengalami SMP negeri. Aku nggak mau tuh, aku nggak pengen. Sudah mengalami negeri, aku pengennya masuk swasta. Ya berhubung ibu saya adalah guru PL gitu kan, terus ya udah masuk PL aja gitu. Soalnya pengen masuk JP, nggak bisa ya. Oh, nggak bisa. Akhirnya jajar bang. Oh, iya, jajar bang, akhirnya Paling masuk gampang JP. masuk rumah sakit, Pak. Tes telup itu ke Malimo masuk rumah sakit. Terima kasih loh. Sama-sama, Dek. Gitu ceritanya. Oke. Kalau Mas Duta, Bener sih mungkin kayak yang dikatain Tias waktu itu. Karena saya juga pernah mengenyam di negeri. Kemudian saya merasa
apa ya? Wah, kok kayak saya kayak nggak bisa. Nggak passion ya? Nggak passion ya di negeri dan kayak ini nanti off the record ya kan nggak gengsi saya kan tinggi ya. Yang saya loh ya, gengsi saya tuh tinggi. Nanti ditit Iya, gitu kok, tenang aja. ditit ya, tolong. Gengsi Sensor. saya tinggi, kalau cuma bayar segitu tuh kayak Nggak mampu ya? gitu loh ya. Jadi ya yang saya biasanya duit 3 metik, nah ya sudah lah ke PL aja gitu. Enggak ya kayak gitu. Saya ya itu tadi saya merasa bahwa pendidikan di yayasan apalagi di PL itu kayak luar biasa bagi saya karena benar-benar ketika saya sekolah di yayasan itu benar-benar karakter saya dibangun. Dan saya menaruh harapan besar banget kepada PL untuk bisa membuat diri saya lebih bagus karena ketika ngomongin SMA waktu itu guru BK saya ketika SMP, ketika di SMA itu kamu bakal menentukan titik awal kamu untuk menjadi seorang yang profesional nantinya. Nah, lho iki rada dhuwur lho. Aku koyo lho ning ngene lho ya pisan. Iya. Duta Golden Ways ya. Siap. Siap. Oke. Jadi ketika itu terus kemudian benar ketika saya di negeri ya saya seperti Tias. Jadi saya pernah ke negeri selama 1 tahun, kemudian saya pindah ke sini. Saya nyon sama Brother Herman. Brother, saya mau pindah ke sini. Saya langsung lompat kelas 2, boleh nggak? Oh boleh. Enggak. Nggak bisa. Waktu itu harus ya sudah. Kemudian aku dari kelas 10 lagi dan benar itu tadi. Saya berjanji bahwa saya masuk PL Pangdiluhur Jogja akan benar-benar berprestasi dan berkarya untuk PL karena itu akan menunjang karir saya di depan. Betul. Kayak gitu. Sekolah di sini tuh kita punya teman lintas budaya, lintas bangsa, lintas iman juga ya. Iya, betul. Kan kebetulan saya di animisme ya. Penyembah animasi maksudnya. Jadi saya punya banyak teman di sini iso belajar Iya. memanusiakan manusia siapa Betul, di sini? betul. Humanis ya? Iya, ini humanis. Itu Ya, enaknya di situ. Itu yang membedakan sih, makanya aku terus milih Milih PL. Dan benar apa yang dikatakan Mas Alit bahwa di PL ini kita jaraknya cuma 200 meter loh dari titik nolnya Yogyakarta. Dan gedung PL menjadi kowe kan pahit ta? Kowe sik mbokan. Aku pahit banget. Kopi kok. Wali ya. Nah, kita belajar dari kopi, sepahit-pahitnya kopi bisa dinikmati. Oh gitu. Iya. Nah, iki wah mau nih ya Mas. Tua banget ya. Pangdiluhur itu apa ya? Jogja ya, ini sebuah tempat yang ada di belakang BI. Iya. Maksudnya kenangan paling pahit itu aku ngambil ijazah itu baru tahun 2000. Padahal lulus 90. Karena dong bayar SPP gitu. Jadi selama 2 tahun aku nganggur, 2 tahun aku nganggur, aku pelajari itu akhirnya berani ngambil ijazah tahun 2000. Waktu itu kenangannya adalah banyak kok di sini tuh, nggak bisa dituliskan, nggak bisa diungkapkan dengan kata. Hampir tiap hari itu kenangan. Tiap langkah tuh memori di sini. Mulai dari mandi, Seru luar biasa Pak Alit. Ya. sekolah, jalan kaki, menikmati guru-guru ngajarnya enak, keluar. Dan kebetulan angkatan saya itu sekolah Pangdiluhur tuh benar-benar damai kan. Wih, betul. Masih rindang ya dulu ya. Masih rindang tahun 9, kita kan lulus 98 ya. Itu titik nol tuh masih hutan kok dulu. Enggak sekarang ya. Astroban ya dulu ya. Nggak banyak kendaraan kan loh. Jadi masih enak. Jadi setiap hari itu kenangan, setiap langkah tuh memori. Ya inilah dia Pangdiluhur Jogja. Ya. Aduh. Kalau Mbak Tias, kenangan apa nih Pahit, di SMA manis. PL? Aduh. Pahitnya ya. Kok pahitnya tuh aku peralihan ya waktu itu kan masa-masa peralihan. Jadi aku masuk di sini kan 2006. Itu masa-masa dimana saya dari kipas angin jadi AC kan. Terus habis itu dari outdoor jadi indoor. Dari bola masuk Bank BI sampai bola masuk kandang sendiri. Oh, udah ada ininya ya. Udah ada itunya, ada tralisnya kita. Nah, cuman kalau berkesan itu apa ya? Sebenarnya sekolah di PL itu kalau aku pribadi aku merasa beruntung. Terlepas dari ibu saya adalah seorang guru di PL juga, tapi didikan yayasan PL itu ya kalau kata Mas Halid ya itu tadi selain humanis ya kalau menurut aku itu bisa menghadirkan nuansa ya kekeluargaan yang sampai kapanpun bahkan sampai setua kita ya masih muda. Kakak sama masih. Ya maksudnya seumur kita aja itu kita dengan guru-guru yang masih berkarya di sini itu masih benar-benar hubungannya sangat baik. Terus kita juga masih sering diundang, masih diberi kabar juga sama sekolahan.
bahwa ini loh sekolahan akan bikin acara ini, yuk teman-teman alumni bantu atau apa gitu. Atau kalau enggak, sebetulnya hal yang paling berkesan yang lain selain itu adalah teman-teman alumni itu dari dulu selalu memegang yang namanya persahabatan dengan semua sekolah. Kita nggak pernah yang kenal geng-gengan, nggak anak motor kita. Ada, aku tuh nggak ada geng dulu. Anak mobil loh, sorry. Kelasnya beda ya? Anak apa Pak dulu? Aku tuh nggak ada geng. Adanya apa? Aku kan Aram. Dulu nggak ada geng, zaman saya memang belum ada geng. Jadi memang, ya gue urip tantrum. Bener. Paling kalau berantem ya gara-gara rebutan cewek toh. Aduh, kalau itu kayaknya tiap tahun ya. Aku yang direbut kayak aku. Yang rebut tuh bulekku atau budeku. Dulu kan naik sopo tuh. Jadi kalau ditanya teman-teman alumni tuh sampai sekarang sebetulnya hubungannya masih baik. Masih baik. Jadi kita menjalin hubungan yang baik. Apalagi kalau dulu ya basket, woi itu dulu zaman-zaman ya di Sanjung ya Mbak ya. Woi PL itu satu-satunya dulu SMA yang bisa mempersatukan SMA lain loh. Jadi kita itu dulu katakan ya ada JB, ada sama mana nih? JB biasanya ngelawan Bosa nih. Wah, itu udah geger nih. Ada PL tuh di tengah. Ya, kita kayak berasa basitnya sebetulnya. Enggak, tapi kita tuh yang ngasih tahu gitu loh bahwa nggak boleh gitu, kita berteman. Abis tanding ya salaman. Urusan di luar kita tetap berteman, di dalam kandang, maksudnya di dalam ring tinju, di arena dan basket atau lapangan. Ya bertanding ya kita tetap harus bertanding gitu, tetap lawan ya lawan, cuman kita nggak main kekerasan. Jadi dulu teman-teman itu benar-benar apa ya berkesannya di sini dari supporter tuh disiapin ya nanti pulang kita latihan dulu ya supporter gitu, jaga kekompakan, kita tetap pokoknya ketemu sama yang lain dijaga supaya nggak kepancing emosinya. Itu dulu bener-bener apa ya angkatanku terutama yang tak rasain itu berjuang banget gitu loh. Jadi itu menurutku sih berkesan dan itu masih sampai sekarang gitu. Oke, luar biasa sekali. Kalau Mas Duta, kenangan apa nih? Nggak punya kayaknya dia. Ya, jadi banyak banget kenangan yang di PL karena saya dulu salah seorang aktivis pelajar di PL dan di kota Jogja. Dan banyak banget kegiatan yang itu internal yang disupport banget sama PL. Terutama dari guru-guru, bagaimana saya bisa menggunakan ruangan ini sampai malam dan bagaimana bisa bereksplorasi untuk mengembangkan passion saya dan passion teman-teman OSIS, jurnalis dan lain sebagainya itu bisa sampai malam. Ya kita waktu itu disupport bener, malah sampai Bruder itu memberikan snack ke kita, support piye, wis mangan burung. Bri, tukokke Cak Yunus. Wah, Cak Yunus. Iya, Cak Yunus yang sekarang hits Iya. itu ya. Nah itu Bruder kan seneng banget sama menu itu dan kita benar-benar disupport. Dan memang kemudian menjadi, itu menjadi kenangan manis untuk kita bagaimana, apa ya benar yang dikatakan Mas Ali tadi, PL tuh uang ke uang. Dan uang ke uang itu adalah mengorangkan orang, apa ya, menghormati orang itu lebih dari orang kayak gitu. Dan ya itu tadi, kita sebagai siswa-siswinya yang sekolah di sini ya, oh saya pengen seperti ini nih Pak Guru, Bu Guru dan Bruder, boleh nggak? Ayo silahkan, ayo kembangin dan lain sebagainya. Dan memang ketika itu PL menjadi percontohan sekolah swasta di Jogja yang luar biasa, memiliki fasilitas yang lengkap. Jadi nyon sewu suhu kalau belum punya fasilitas yang anu ya. Iya, kami dan duluin, ngerasain. Angkatan kami itu hanya memberi tanpa menerima. Atau mau kembali ngerasain? Iya, sekarang ngerasain. Nah. Ya, waktu itu kayak gitu dan menjadi sekolah percontohan yang luar biasa karena memang kemudian banyak event, saya menjadi delegasi pertukaran pelajar waktu itu dan PL sangat mendukung banget untuk saya, ya udah ayo, dan saya belajar juga di luar dan disupport PL dengan baik. Saya terapin itu di PL dan kemudian PL menjadi sekolah percontohan yang luar biasa dengan fasilitasnya dan lain sebagainya. Pak ya, thank you banget PL dan saya bisa menjadi seperti yang sekarang ini. Berarti selain pangud di luhur kepanjangannya berarti PL itu pelajar luar biasa. Oh, pelajar luar biasa. Sampai detik ini. Benar. Sebelum kita masuk ke game sedikit nih. Nah, Oke. pesan apa dari Mbak
dan emas untuk anak muda zaman sekarang, khususnya pemudi luhur muda nih. Ya, Mungkin dari sesepuh mungkin ya. Semoga terakhir dong biasanya. Gitu. Monggo, Mbak Tias. Oke ya, ladies first ya. Iya, ladies first lah. Kalau pesen sih sebetulnya teman-teman, PL tuh punya segalanya. Tinggal sekarang teman-teman yang muda-muda nih, kalian harus bisa kreatif, mengembangkan yang udah ada gitu kan. Kami ini kan ya udah alumni nih, nggak bisa kan ya nggak bisa nambahin banyak gitu. Kami hanya bisa mensupport yang kami bisa. Jadi buat teman-teman yang masih muda silahkan berkarya di sini dan sekreatif mungkin supaya PL juga makin bisa berkembang lebih baik lagi dan juga bisa makin dikenal sama orang bahwa PL itu nggak cuma sekedar sekolah swasta aja, tapi juga mereka punya kebanggaan. Terlepas di belakang BI ya, mohon maaf ya. Heritage. Ya, apa mah pertanyaannya? Lali. Pesan-pesan. Lali. Wes tua soalnya. Pesan untuk pangudi luhur muda yang jelas adalah sekarang tuh eranya lagi pageblok ya, pandemi. Yang jelas jangan kemudian teman-teman yang sekarang ini lagi menjalani proses sekolah dari rumah, jangan kemudian menjadi ya sudahlah aku akan cuma menerima pelajaran nanti aja kayak gitu. Enggak, tetapi ini adalah bagaimana teman-teman pangudi luhur muda untuk proses terus berkarya dan kreatif. Karena ketika sekarang ini kita tidak ubet dan tidak kreatif, ubet itu bagaimana kita bisa mencari celah, itu teman-teman bakal ketinggalan. Dan benar apa yang dikatakan Tias bahwa PL ini bisa menjadi sarana baik kalian pangudi luhur muda untuk mencari apa yang kiranya bisa dieksplor. Nah, kami sebagai alumni pasti akan sangat terbuka ketika pangudi luhur muda ngajakin kita untuk kolaborasi. Ya mungkin apalah, mungkin seperti hari ini dan lain sebagainya. Pokoknya pesannya adalah kalian harus tetap kreatif dan semangat supaya walaupun pandemi seperti ini, kalian tetap bisa menggeluti passion kalian dan skill kalian untuk lebih bagus. Mungkin itu sih. Oke, ya luar biasa sekali. Ini gongnya dari Mas Alit. Pesan-pesan untuk anak muda. Ya tetaplah menjadi muda. Biarkan kami yang tua. Ini ya pesan untuk cucu ya? Untuk cucu, untuk cicit malah nih ya. Tetap menjadi muda, ambil porsi kalian, jangan nambah porsi karena kalau kekenyangan nggak enak ya. Bertugaslah seperti apa yang sudah menjadi kewajiban. Nggak usah mulu-mulu kok jadi muda, anak muda wae, jangan buru-buru tua. Walaupun tua itu mahal dan klasik ya. Ya, membela diri ya. Saya kira ya. Vespa. Nah, itu luar biasa sekali teman-teman. Kita kedatangan keluarga dan teman-teman kita yang mereka meniti karir dari SMA PL ya Mas ya. Seperti yang kita tahu, Mbak Tara, Mbak Tias, dan Mas Alit ini merupakan MC yang cukup terkenal, kondang di mana-mana. Kalian biasanya melihat event-event, beliaulah yang mengisi MC-nya, membawakan acara. Jangan tak ancam soalnya. Iya, gitu. Kalau Mas Duta ini masih suka nari, Mas Duta? Oh enggak lah. Oh, penari Mas Duta. Dulu saya kenal. Kirain penyanyi. Dulu. Kritis. Yoi. Aliranmu ini ya Beda. Masih dancer. Oke, kita masuk ke sesi games. Wah, Ini game gamesnya singkat, tinggal Mas dan Mbak menjawab iya atau tidak. Oke. Iya, Atau tidak ya. Siap, kita mulai dari pertanyaan yang sederhana. Bareng apa sendiri-sendiri? Sendiri-sendiri boleh. Oke. Ini Ya. nggak dikasih jeda. Saatnya kita kuis. Ya, gitu dong. Editor dentak dendang dentak dendeng. buat kalian silahkan passwordnya disiapkan. Passwordnya. Yoi. Pertanyaan pertama, pacaran dengan teman satu kelas, iya atau tidak? Pernah atau mboten, Mbak? Karo tanggeri iki Oh, ini nanti di ups ya. tolong ya. Tolong. Pacaran. Piye ki? Bu Yuyun ngerti gitu. Kalau pacaran enggak? Pacaran enggak? PDKT pernah? Oke. Mas Duta? Enggak, karena saya dulu sama Bruder Herman disuruh jadi Bruder. Oh, saya sampai disupport dulu sama Bruder
untuk jadi brooder. Makanya Mas Ali itu kenal Tak kira saya Romo. Ya kami dulu tuh punya 9 orang sahabat lanang kabeh yang itu adalah aktivis PL yang sama brooder tuh. Ke Semarang. Tak biayai semua, akomodasi semua. Ngapa bro? Liburan. Liburan kan jadi brooder. Enggak. Mas Alip? Tidak, Tidak. karena ditolak. Aku terakhir deket sama yang namanya Iwan, lu lanang. Lo, Iwan dulu. Karena Pangu dulu tuh banyak cowoknya ya. Dulu ya. Masih tetap banyak cowoknya Masih konsepnya tetap ya. Iya. ada cowoknya. Nggak ada pacaran Nggak sama ya. sekali. Terus pernah nggak nyontek? Ya jelas lah, bisa diterima. Iya. Mbaknya nih yang perempuan biasanya tuh paling anti dengan menyontek. Orang mungkin gitu ya. Nggak ada, pasti nyontek. Sama Nyontek, angkatan iya. pasti nyontek. Walaupun oke le nyontek Bener, sih. Cuman beda caranya toh. Benar. Iya, Caramu iya. gimana caramu, Piye? Yes. Kalau aku sih caranya sebetulnya kode-kodean. Oh, kode-kodean ya. Kode-kodean, Ah. kedip-kedip mata gitu kan, nanti kelilipin ini. Nek caramu piye? Dulu ditulis di paha kayak lo. Oh, Wah, gini ya. tulis paham. Sampai tak raja Pak aku. Dan dibaca ramu lo raja gini. Di raja piye? Kan paling simpel. Oh iya benar. Kalau Kalau dulu enggak di sepatu apa di adalah di banyak di situ. Kalau dulu tuh ini nanti terserah ya mau di apa, jujur, iya. Ya. Jujur. Jadi dulu tuh kalau kami itu aduh ada Bu Ratna ya. Kawan Bu. Pengakuan Bu. Jadi dulu tuh kita tuh bikin fotokopian itu di paling mikro. Jadi ke fotokopian khusus langganan kita itu, Mas ini di fotokopiin tapi di kecilin Kecilin. paling kecil. Itu biasa rumus biologi dulu. Nah itu kayak gitu. Kayak gitu. Lulus-lulus gitu ya. Gue nganti angel mencit soalnya kan bahasanya meh podo dan itu agak susah kan. Itu kalau enggak kemudian dulu kita ini pakai gerakan. Pokoknya nanti kalau jawabannya A tuding mata. Kalau jawabannya B hidung, terus D mulut. Nanti kalau di ABC aku kok lali alfabet ya. E ya, sampai E. Nah, itu pokoknya nanti apa? Terus kalau kamu nggak dong nanti gimana? Nek nggak dong nanti kukur-kukur aja. Jadi itu kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau ngomongin contek-contek itu dari dulu Pasti. pasti ada. Kalau kamu sampai E ya? Aku sampai E. Aku dulu masih pilihan jawabannya cuma sampai A tok. Ya ada pilihannya loh. Nanti benar-benar ya aku. Wah iya jelas bener kabeh loh. Kamu dulu ore-ore apa masih silang? Pilok dong. Oh. Gangster ya kamu. Aku masih silang. Oh, masih silang. Itu lawas banget. Oh pertama kali pakai komputer yang 2B ya? Iya. Pertama kali. Dulu Eptanas namanya. Tanah. Tak pangan kembangin. Masih triwulan ya. Triwulanan. Oh, sudah semester. Oh, udah semester. Pikir masih triwulan gitu kan. Oke. Oke, bayar 3.000 ambil 5 gorengan. Aku udah bayar nih. Tiga ya malah ya. Terus saya pernah bayar gorengan soalnya. Jadi ras jajan gorengan aku. Oh, Jajannya soto. Harga gorengan beda perangkatan. Kalau aku Hargamu piramin? 500 Be. Sanggup Oh, piro? ora mesti lebih murah dari itu, nggak mungkin 500. 250 kalau nggak salah. Jadi kalau kita makan itu gorengan sama ikannya ditumpuin nasi kalau guys. Oh. Ditutupin biar nggak ikut kebayar. Sego kucing. Sego angkringan dulu maksudnya, sego kucing dulu sego kucing. Kita Kantin. soto masih 2000. Kantinmu di mana dulu? Kantinku di Temanggung. Oh. Ada dua, Pak gitu. Pardi, dia udah meninggal sama sini di Mbak Endang namanya, deket apa ringin, ada ringin itu. Iya, dulu ringin Sudah ya. nggak ada. Ada lab Papermus ya, lab sini di sebelah sini ada warungnya Mbak Endang itu soto, yang sini nasi kucing, ono anggur lah, ono Pepsi lah. Zaman itu udah ada ya. Luar biasa ya. Orang kiri rana ya. Aku 3.000 ambil 5. 3.000. Apa zamannya? 3.000. Ah, Nah, 3.000-an. bayar 3.000 ambil 5 gorengan. Oh, zamanku bisa. Oh. Soalnya gorengan itu harganya Iya, 500. Aku malah susuk gitu. Jadi malah dari susuk kan. Mohon maaf, beda generasi Beda ya. generasi kita ya. Kamu harusnya tanyanya. Kamu juga 500 Aku ya? 500. Gue bayar apa orang? Nah, aku yang bertanya. Aku nggak tahu sih sekarang warungnya Mbak Endang tuh masih nggak sih? Enggak. Enggak ya. Aku nggak tahu dulu ada ibu soto sing kalau ngomongin gorengan itu adalah langgananku. Jadi itu aku tuh kalau sekolah dimanapun dan dimanapun ini mesti piye caranya iso nyedai Oh, iya. bakule. Dan bagaimana bisa aku menjadi kesayangannya. iya, bintang pesta di kantin. Piye caranya pokoknya aku medun, duta ya kayak aku bagaimana bisa itu dan benar-benar iso kenal yang punya kantin karena dari itu tuh dari
obrolan kayak gitu mereka bakal bisa courting harga lebih murah ke kami. Itu buat trik PL muda ya. Berarti ibu Kenal, kantin. iya ibu kantin. Jadi kayak gitu. Sekarang udah nggak bisa ya? Nah, sekarang udah Gorengan bisa. 5, Nggak bisa. 3.000 nggak bisa ya? Nggak bisa. Nggak bisa. Aku nggak tahu sih sekarang harga es teh berapa ya? Boleh dijawab dong? 2,5. 2,5, mohon maaf. Zamanku 1.000 ya, kita 1.000. Wis aku seminggu ya guys. Urip iki pelajaran kan. Biasa bener ya? Saya udah dapet soto. Iya, bener. Jadi 2,5 dapat soto, terus gorengan 500, es teh itu pakai gelas plastik itu 1.000 ya. Oh berarti sekarang sangunya udah nggak kayak kita Oh, ya? oh. Sama kalian berapa sih teman-teman? 10.000. Oh, aku. Udah 2 kalinya Pak. Enggak, sorry aku kan gesek duit mete. Biasa aku wae Wah, itu duitnya. Luar biasa. Berat loh. Oke. Oke, pertanyaan terakhir nih. Ketika boleh ditanya, inginkah mengulang masa gila kalian di SMA? jelas nek ku. Kalau mengulang masa gilanya mau, tapi kalau disuruh sekolah lagi enggak gitu ya. Masa gilanya di SMA. Aku tuh biar apa tuh? Hah? Edanmu apa biar? ngandeling. Kejadian gitu. Jadilah. Tiap generasi beda-beda ya. Iya, Mas. Aku mau buka jujur nih kene cuman Enggak dipit bayar apa? jadi waktu SMA kelas 1 siswa pertama kali yang pakai kalung bandulnya kondom tuh aku. Loh, ini gimana ini mengedukasi untuk Iya, bener. stop seks bebas. Bener. Pertama kali aku tuh aku pengen sekolah karena berapa kali aku tuh kalau tidur ngimpinya sekolah meneng yang bangun tidur. Oh. Nggak tahu mau berapa kali chapter Kan jadi mesti. guru paling Bisa. Jadi memang pengen ngerasain sekolah lagi. Bahkan kita pernah reuni sama teman-teman itu, yuk kumpul nggak pakaian SMA ngono kan. Ya wes kita karena saking pengennya menikmati dulu zaman SMA kan walaupun zamannya masih serba sulit tapi kan kita nggak punya beban apa-apa, duit minta orang tua ya. Oh iya benar. Jadi masih asik. Kenakalan kita pun paling nggak terlalu nakal. Kita kenakalnya paling kita merebut NKRI. Serem ya. Jadi pengen kalau ngomongin pengen teman-teman saya seangkatan juga pengen SMA, pengen banget. Wah, SMA-nya saya pengen karo kowe aku. Tuan rumahmu aku. Wis ra pengen. Mas Duta, pengen nggak mengulang masa SMA? Ya pastinya benar sih, pengen. Tetapi kan kemudian nggak mungkin kemudian dari sekolah meneh. Iya. Nah ngomong kegilaan pasti kita pengen banget. Toh juga masa-masa SMA itu ya itu tadi bener-bener masa produktif kita, bener-bener segala yang akan kita capai itu bener-bener dieksplor di situ. Pokoknya ya pengen banget lah Mas. Soalnya juga kalau kita kumpul apa kita WhatsAppan ngono kae mesti do kangen-kangenan. Kowe inget gak sama guru ini ngono kowe inget gak sama ini ngono. Ya seperti itu pengen pasti. Mbak Tias? Kalau jelas pengen apalagi aku ngalamin di sini sampai 4 tahun ya. Kayak SMK zaman biyen ya kowe ya. Keren ya. Sing diana telung tahun. Kamu sekolah suster Mbak Mata. Aku terlalu cinta gitu. Jadi gini teman-teman ya, ini sebetulnya aku cuman sharing aja pengalaman. Mungkin nggak banyak orang bisa menerima sebuah kegagalan. Jadi gagal itu bukan sesuatu hal yang membuat kalian itu terus kecil, kalian itu mundur. Jadi andai kata nih dalam perjalanan nanti gitu, karena masa muda kalau nggak nakal nggak anak muda, biasanya sih kayak gitu ya. Kebetulan dulu saya tuh hobinya balap ya, dulu satu sekolahan itu apal banget. Kalau Tias itu hobinya apa? Keluar masuk rumah sakit kalau waktu itu. Itu dari guru. Besok. Besok. Suster ya aku. Perawat. Jadi dulu apa? Jadi kalau masuk sekolah tuh udah yang trembel-trembel apa? Oh, lady crosser. Udah banyak ininya, jahitan apa gitu. Dulu guru sama teman-temanku dari 3 angkatan tuh juga sebenarnya apal semuanya. Nah, cuman itu belajar ya, anak muda gitu ya, egonya masih tinggi gitu. Terus ya membuat ya kalau sekarang sih saya cuma bisa ngetawain aja sih. Maksudnya ngalamin di sini sampai kayak begitu buat saya nggak semua orang bisa ngalamin itu. Akhirnya saya membuat kegagalan tuh bukan sesuatu hal yang harus disesali gitu loh. Karena gagal pun itu juga hasil. Kalau kamu nggak ngalamin gagal, kamu nggak akan bisa membuat sesuatu yang lebih baik. Betul, setuju. Karena orang berhasil tuh sukses tuh nggak melulu soal berhasil. Betul. Saya punya teman yang dia selalu berhasil, pengen gagal iso. Bingung ya? Ada. Gagal kok. Karena Itu rasanya ngono ya? gagal itu juga menyenangkan loh.
ya tapi nggak menenangkan ya, nggak menyenangkan kan kalau itu Iya, menyenangkan, benar. ditolak sama pasangan yang menyenangkan, berarti kan ada sesuatu yang harus kita perjuangkan lagi tuh. Iya, benar. Jadi kalau kalian gagal, syukur. Iya, benar. Ya, itulah teman-teman. Mereka adalah seorang yang bisa menginspirasi teman-teman. Mereka bisa seperti ini berarti mereka pernah gagal. Mereka pernah gagal dan bener. mereka mau terus berusaha. Dan buat teman-teman di sini jangan patah semangat untuk situasi pandemi ini, ya Mas, ya Mbak. Karena ini bukan merupakan skak buat kalian untuk mati, tetapi kalian harus berkarya lebih lagi karena lulusan SMA PL sudah membuat mereka menjadi contoh. Kita sudah memiliki contoh mereka inilah yang lulusan PL yang bisa kita menjadi inspirasi. Oke, tepuk tangan dulu buat perbincangan kita hari ini. Mbak Tias, Mas Alid, Mas Duta, terima kasih sudah mampir di SMA PL. Semoga sukses ke depannya. Kalau ngomongin soal orang sukses di Panggung dulu banyak yang sukses kok. Iya, Menurut banyak. saya itu aja yang sukses, dia punya perusahaan batu alam sukses banyak. Dari angkatan itu ya, nggak tahu angkatan yang lain. Kami bukan contoh yang tersukses, tapi kami Iya. contoh yang sempat tetap satu. bertahan sampai saat ini. Ya. Tapi banyak sebetulnya. Jadi kalau ditanya teman-teman alumni PL tuh banyak banget Banyak. ya. Kamu tahu Ibu Susi Pujiastuti? Oh, Itu kan bukan PL. bukan. Iya. Iya makanya. Yoi. Banyak banget. Banyak. Jadi apa yang dikatakan Mas Alid banyak banget. Jadi kita ini hanya sebagian dari mereka. Ya, salah satu contohnya. Bagian kecilnya. Kita Bagian. hanya ingin ngajak teman-teman PL muda ini untuk tetap bertahan kondisi apapun. Iya. Tetap bahagia karena imun tubuh itu penting banget. Iya. Benar. Bahagia apapun yang terjadi. Saya nggak pernah sedih, saya nggak pernah nangis. Tapi Tahu-tahu meratangi rong. Yoi. les Oke, gitu teman-teman. Kalau kalian mau mengepoin mereka, boleh Mbak Mas mempromosikan di mana nih akun sosial media? Oh gitu. Ya. Saya cukup aktif di beberapa sosial media, bisa ditemukan di Facebook ataupun Instagram ataupun juga sosmed yang lain. Silahkan dicari @tiastara_. Pakai underscore ya belakangnya ya, tiastara_. Kalau teman-teman pengen kepo akun IG saya ada @lambeturah. @ICJ. ICJ juga. Ralin juga. Saya Twitter aktif, Instagram aktif, Facebook aktif, MRC aktif, Friendster aktif. Pinterest. Terus aktif, KB aktif pokoknya. Aktif pokoknya. Monggo Mas. ya kalau mau ngepoin aku di Twitter atau di Instagram @dutajok @dutajok ya. Ya demikianlah bincang-bincang nostalgia untuk kita di segmen 3 ini. Selanjutnya ada teman-teman yang akan menghibur kalian melalui virtual. Inilah mereka, Snarky Groovy. Sejak jumpa kita pertama, ku langsung jatuh cinta. Walau ku tahu kau ada pemiliknya, tapi ku tak dapat membohongi hati nurani. Ku tak dapat menghindari gejolak cinta ini. Maka izinkanlah aku mencintaimu, atau bolehkanlah aku sekedar sayang padamu. Maafkan jika ku mencintaimu, lalu biarkanlah ku sejenak sayang padamu. Memang serba salah rasanya tertusuk panah cinta, apalagi ku juga ada pemiliknya. Tapi ku tak dapat membohongi hati nurani, ku tak dapat menghindari gejolak cinta ini. Maka izinkanlah aku
mencintaimu, atau biarkanlah aku sekedar sayang padamu. Maafkan jika aku mencintaimu, atau biarkanlah aku sekedar sayang padamu. Izinkanlah aku mencintaimu, atau biarkanlah aku sekedar sayang padamu. Maafkan jika aku mencintaimu, atau biarkanlah aku sekedar sayang padamu.